Halo people sekalian, balik lagi di channel gua untuk pembahasan Viking Arise. Kali ini gua bakalan ngebahas soal stake terakhir atau stake kelima ya di event pre-KPK. Dan besok adalah hari penyetoran sertifikat. Seharusnya seperti itu. Ternyata gua salah klik dan gua sudah terlanjur untuk mengirimkan semua sertifikat yang gua dapatkan, kecuali yang gua dapatkan hari ini. Ya mau gimana lagi, namanya sudah terlanjur, ya sudah kita lewat gitu. Dan agenda hari ini gua ceritanya bakalan mengawakening si Harald dulu, baru habis itu kita tipis-tipis menyelesaikan misi, dan sisanya nanti di detik terakhir seperti biasa kita bakalan cek, kita bakalan sampai ke ranknya itu beberapa. Contoh kemarin gua bahas soal penempaan. Nah, hasil dari penempaannya seperti apa? Mari kita mulai. Oke, sebelum gua bahas soal mengawakeningkan Harald, jadi hasil penempaan kemarin kan niat gua, hasil tempat ini adalah gua fokus cukup satu legendary monster yang gua korbankan gitu ya. Tapi meninjau kesalahan pagi dalam artian ngeklik untuk kirim sertifikat, dan juga istilahnya gua butuh backupan sertifikat lumayan banyak lagi, karena semakin banyak sertifikat yang kita kumpulkan, hadiahnya itu peluangnya untuk dapat bagus lebih banyak, seperti itu alasannya. Dan kemarin gua ceritanya ketika gua nggak nempa semua, gua punya keyakinan nih gua masih punya sekitar 300 sampai 400 sertifikat. Jadi menurut gua di hari terakhir masih aman-aman aja kalau misalkan nggak kekirim hari ini gitu. Ternyata kekirim, hadiahnya nggak begitu banyak, cuman bisa dapat 30 shot legendary, terus juga kita dapat petinya itu sekitar 9 peti ungu kan. Jadi menurut gua kurang wah banget. Itu sebabnya gua nempa 2 kali yang legendary, dan hasil akhirnya gua di peringkat 92. Soal quest ya jelas pasti udah selesai kan gitu ya. Dan apakah yang gua tempa di detik-detik terakhir itu, yang gua tempa di detik terakhir itu adalah item ini. Nah, bajunya ini. Jadi gua sekali tempa dapat ama baju untuk yang kedua, jadi dua langsung double. Ini juga ditempa langsung double juga. Jadi itu alasannya kenapa gua nanti nunggu event Durin dan nggak gua tempa itu yang ini, yang senjata, karena kesulitan untuk mengumpulkan bahan senjata itu lebih besar daripada kesulitan untuk mengumpulkan kembali dua equipment ini gitu. Makanya dikarenakan pertimbangan-pertimbangan itu, maka gua milih untuk dua ini saja yang sampai emas. Nanti yang menyusul adalah ketika VR atau nanti event Mobius, gua bakalan mengemaskan ini dengan ini, dan juga gua mengemaskan yang mana ya, item blessing. Nah, jadi item blessing ini mungkin gua nggak nyampe emas, tapi yang jelas dia epic. Jadi ketika epicnya sudah tertempa, nanti helmnya yang gagak ini bakalan pindah ke Olena saja, seperti itu. Itu rencana dari pembuilan equipment gua
yang dimana nanti hero pertama atau commander itu pasti pakai full set legendary monster, dan yang co-leadernya itu campuran antara blessed equipment dengan monster equipment. Jadi mungkin nanti senjatanya masih tetap pakai monster senjata, sama kalau di mixed ya atau dicampur. Jadi yang bakalan tetap sampai legendary itu adalah senjata dan si baju ini. Jadi kedua ini bakalan tetap sampai legendary dari planning gua. Terus untuk ini dia memakai item blessed, jadi equipment blessednya itu berupa helm, dan disusul equipment blessed kedua itu adalah sepatunya. Jadi setelah nanti helm gua ke legendary, dan untuk kemungkinan kalau sesuai jadwal sebelum KVK 3 selesai itu sudah kita bisa menempa equipment legendary blessed gitu. Nanti untuk equipment legendary blessed yang sepatu itu target gua di sebelum KVK 4. Jadi ketika pre KVK gua udah bisa menempa sepatu legendary yang blessed. Jadi kalau di total ya tadi hasil akhirnya adalah tetap yang di atas itu pasti full set legendary monster, dan yang di hero kedua itu campuran monster dengan item equipment blessed gitu. Tapi nanti kita lihat apakah bisa gua nempak yang item yang ketiga. Ketika gua bisa nempak item ketiga baru kita ganti lagi formasinya ya seperti apa ke depannya. Oke, itu aja sekilas info rencana planning ke depannya untuk pembuatan equipment gua. Karena ya tadi gua emang selalu membuat planning untuk kedepannya, entah itu menurut orang mustahil ya, menurut gua selama itu terplanning minimal gue pasti dapat harga minimal ya. Tapi kalau nggak di planning sama sekali nggak bakalan jadi apapun gitu. Dan itu juga menjawab dari apa yang pernah gua buat videonya soal mengawakeningkan aral, dan yang thumbnailnya ini. Nah di sini kita bisa lihat gua memplanningkan itu kurang lebih nggak nyampe sebulan sampai sekarang, dan akhirnya gua tiba di Harald Awakening ya, Harald yang bakalan gua awakeningkan. Jadi ini adalah sosok Harald sebelum awakeningnya, dan kita tinggal ngeklik ini dan dia bakalan awakening setelah ini. Dan butuh waktu sambil mengumpulkan itu gua kurang lebih 3 mingguan, hampir 4 minggu ya. Tapi sebenarnya 3 minggu, karena untuk shotnya sendiri jika kita lihat di bagian event, nah di sini gua hampir 1 bulan itu mendapatkan shot atau koin itu sebanyak 700 lebih ya, jadi 700 plus kok shot legendary untuk hero collapse. Jadi 600 ini untuk Harald udah clear, dan gua lanjut target keduanya itu adalah live, bukan mengawakeningkan si Freydis. Walaupun jarak terdekatnya itu adalah Freydis, tapi gua lebih tertarik untuk mengawakeningkan si live ini sendiri karena menurut gua live lebih mumpuni. Terus yang kedua gua butuh untuk roll pivement karena gua nggak mau ganggu roll archer gua. Roll archer gua nggak kekurangan hero, dan target gua memang setiap season pasti ada hero awakening dari roll archer. Jadi gua kekurangan untuk hero infantry dan hero equipmentnya. Makanya kumpul ada event collapse ini yang bakalan gua manfaatkan. Dan tentu saja kalau misalkan live gua pengen awakening itu masih kurang sekitar 850 shot lagi, dan itu masih banyak banget ya. Jadi gua nggak yakin dia bisa awakening, tapi setidaknya dia bisa sampai bintang 6 itu gua jamin. Tapi kalau untuk nyampe awakening
ya mungkin kalau ada faktor keberuntungan gua bisa mengawalkan ikan live di akhir event ini, di akhir event Valhalla Summon. Dan juga di target gua sebelumnya, belajar dari planning juga ya, sebelumnya gua dibuat video yang ini. Nah, di situ kalian pasti tahu planning gua pertama banget di event Valhalla Summon ini itu adalah mendapatkan 3 target, yaitu si item dekor ini, lanjut ke bubble text, dan ketepatan gua ke bawah sama skinnya si Roski gitu ya. Dan dari 3 planning yang gua buat di awal itu semuanya clear. Ya tadi butuh waktu 3 minggu, dan itu seperti yang gue bilang, selama kalian bisa fokus, kalian pasti bisa untuk mengklaim yang namanya item yang dari sini gitu. Tinggal masak-masak, dan sekarang tinggal buat lagi nih planning mana yang bakalan diincar. Dan planning yang mana pengen diincar itu gue pengen ngambil yang ini, karena yang memungkinkan itu gue butuh bikin yang sup-supan, masakan sup. Jadi yang bakalan gue dapatkan yang ini dulu, terus disusul sama yang satu lagi supnya itu yang sedang gua buat mana ya. Nah ini paling, kalau enggak ya ini si sup fish ini, tapi kita lihat saja nanti kenapa gue bisa dapat skillnya atau enggak. Tapi target gue itu untuk masak-masak, sisanya untuk yang daging gue pengen dapat yang namanya ini skinnya Harald, terus juga sama ini si trompet. Kalau untuk framenya sendiri gue nggak begitu tertarik ya, tapi terserah nanti lihat si pon aja. Cuman gue yang pengen dapetin itu adalah ini item dekor lagi, seperti biasa gue kolektor item dekor, terus juga sama skin Harald. Udah itu aja tambahannya, sisanya apa kata nanti, tapi gue fokusnya ke mereka ya. Nanti kita lihat di akhir event ini apakah tercapai atau bagaimana ya, kita lihat saja gitu. Yang jelas apa yang gue omongkan di awal tentang planning itu terbukti berjalan dengan lancar, dan terima kasih sudah istilahnya menemani untuk menonton video-video gua sampai detik ini. Bro, ada yang baru nih. Buku handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga LCK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah nggak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Dan kita kembali ke proses awal, yaitu mengawalkan ikan si Harald ya. Mari kita awalkan ikan saja Haraldnya, terus tambah lagi ketepatan dengan stake ke-5, itu juga poinnya dari awakening. Oke. Terus kita lihat di sini dan kita awakeningkan saja. Dan sudah seperti inilah Harald yang sudah awakening. Dan untuk ngecek skillnya, mari kita cek ya skillnya seperti apa. Tapi gokilnya Harald ini tingkatan level kekuatannya 11-12, kalah dia ya season 2 ini dengan si Harald. Oh mungkin karena equipmentnya aja kali ya. Iya. Jadi untuk powernya si Harald itu di 86, dia beda-beda tipis sama 3 hero ini. Terus untuk si Gregory ini gimana ya, dikarenakan Gregory di toko klan itu cuma tinggal 10 per minggu, ini agak ada pelambatan perjalanan ya.
Jadi sekarang kalau dihitung-hitung ya dia cuman bisa menambahkan ya sampai bintang keempat saja sih ini. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita susul lagi. Jadi next itu adalah awakeningnya Gregory. Dan mari kita lihat dengan mengorbankan 140 kita bakalan ada di mana. Di sini kalau misalkan kita ada di 140, poin yang kita dapat itu cuman 875. Terus yang di ranking sekarang bisa dilihat udah ada yang 20 juta ya. Itu bener-bener jor-joran kali ya. Ya terserah juga. Gue cuman ngerjain misi dan melihat situasi. Ya intinya misi kurang 700 lagi, maka kita selesaikan aja misinya. Terus sebenarnya gue masih ada 900 shard lagi ya, itu untuk si Leandra. Jadi di sini Leandra ini adalah yang ingin gua tambahkan sebenarnya. Dan mari kita cek ya Leandra, kalau misalkan kita tipis-tipis sampai bintang 3 mungkin. Jadi kita dari level 10. Nah, Leandra sampai level maksimal berapakah? Ya jelas cukup sih. Ini gua ada 60 juta XP ya. Jadi tinggal kayak gini aja sampai akhir dan boom. Leandra level 60. Dan ini masih ada sisanya ya. Jadi aslinya Leandra mau langsung level 60 juga bisa pakai banget. Dan nanti kalau misalkan untuk XP-nya gimana? Ya terserah, intinya mari kita buat Leandra langsung level 60. Pengen langsung di awakening ya gue masih kurang shadnya ya, jadi biarkan saja level 60 dulu. Terus setelah itu kita buat skill Leandra sampai level maksimal juga. Yang ini level maksimal, oke. Terus juga yang ini kita buat level maksimal juga. Oh masih kurang dikit lagi guys. Oke tapi nggak masalah, bentar lagi juga maksimal. Oke, setelah semuanya ternyata belum bisa maksimal untuk skill keduanya. Dia kurang dikit lagi 30. Ya itu beres sih nanti. Dan sekarang karena itu nggak bisa maksimal, nggak masalah. Kita lanjut ke bagian talentnya. Jadi otomatis gua pengen nyampe minimal bintang 3 aja sih. Di sini kalau misalkan kita target berarti Leandra itu ya tinggal ini. Habis itu nanti lanjut ke Ascend. Mau di sekarangin tapi gue masih nunggu event ya. Ini sayang banget soalnya untuk yang namanya tadi poin-poin tertentu ini dikit nih, walaupun sedikit, tapi selalu ada keperluan yang mendesak, entah itu nanti untuk event atau bagaimana ya. Kalau untuk sekarang gua mungkin targetnya adalah menyelesaikan misi saja. Jadi daripada kita gunakan Leandra, kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk misi saja. Mana yang bisa kita buat isi ini kurang 5 nanti aja. Intinya share-share legendary kayak gini tuh yang besar-besar, terutamanya kayak gini, itu lebih gunanya menurut gua ya. Kegunaan utamanya itu ada di event gitu. Jadi sayang aja kalau dihabiskan sekarang semua.
Dan nanti kalau misalkan pengen nikung ya gue tinggal tikung aja. Jadi sekarang kita fokus saja untuk mendapatkan poin-poin tertentu. Contoh kayak si ini kita buat aja langsung ke bintang 5-nya. Jadi gua nggak masalah. Kita lihat ini bintang 5, pilihan core-nya yang mana nih? Ada infanteri. Sampai sekarang kecepatan dekat ya. Oke, naikkan archer. Ini sudah, terus kita ke target selanjutnya. Udah level 60 tapi bintang 1, kasihan banget si Leandranya. Ya mau gimana lagi, gua juga jarang berburu ya, jadi buat apa juga. Terus kita maksimalkan live juga kita maksimalkan di sini. Oke, sudah live bintang 4, masih kurang berapa persen lagi ya, tidak masalah. Dan seperti gua bilang, gua lebih suka Pikamen itu defense ya. Jadi ya gue bakalan tingkatkan ke arah defense ya untuk Pikamen daripada ke attack-nya. Kalau attack cukup gua maksimalkan di tadi antara Archer atau, dan untuk Leandranya sendiri ya jelas bisa awalkan link sebelum di pas 6 karena gua bisa meyakinkan itu. Alasannya di bagian sini, di sini gue masih ada 962 lagi, masih cukup banget. Terus tambah lagi nanti ada VR selesai dan etc udahlah langsung awalkan link. Tapi ya sudah, nanti saja gua sambil berjalannya waktu dengan event-event tertentu baru gua nanti awalkan link. Dan sekarang kita lihat di bagian misinya sudah sampai ke tingkat mana untuk misi sekuat tenaga. Oke, misi sekuat tenaganya sudah beres 1.500.000. Ya kita nanti tinggal tunggu di menit-menit terakhir dan kita tipung ya, nanti kita dapat sertifikatnya berapa ke aja. Kalau misalkan pengen digunain semua kayak sayangnya itu di sini sih gitu ya. Pertimbangan gua nanti itu ada Viking Radiant, terus nanti itu ada di stack keempatnya atau stack taninya dan stack kelimanya. Jadi stack kelima dari Viking Region atau VR itu bakalan berbarengan dengan namanya Mobius Peak 1 ya, itu tinggal nih. Terus yang kedua itu berbarengan sama Tickbone 2 nih. Terus ada barengan sama toko mainan ini untuk skin city skin hero Verdandi. Jadi sangat-sangat sayang banget kalau gua membuang semua shard legendary itu untuk event yang PKPK aja. Jadi gue lebih fokus PKPK biar misinya selesai dulu dan kita nikung di menit-menit terakhir, seperti halnya ketika menempa tadi gitu. Jadi namanya kita membuat planning strategi untuk maju atau mundur, ambil atau tidak, itu tergantung dari kondisi kalian. Karena event-event yang seperti ini, Mobius Peak, VR itu ada tanggalnya tersendiri dan itu wajib banget buat kalian bikin planning kalian, apalagi kalau kalian free to play, biar ya tadi nggak asal ngorbanin tapi hadiahnya nggak banyak. Ya kalau misalkan nggak sengaja ya nggak apa-apa, namanya orang manusia nggak sengaja gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa ya kalian buat planningnya aja kayak gitu. Oke, mungkin itu aja sekilas perjalanan vlog gua. Selain mengawalkan ikan haral, ya gua juga menjelaskan dia apa sih yang biasanya gua lakukan ketika menghadapi suatu event tertentu. Jadi kisi-kisinya ya nggak jauh beda dari 2 video sebelumnya.
selalu meninjau yang namanya kalender event untuk menentukan kapan waktu yang paling tepat untuk memaksimalkan hadiah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai detik ini, sampai terakhir ya. Dan terima kasih juga untuk dukungannya serta apapun effort kalian, dan terlepas dari beberapa orang tertentu ya sudah, intinya gua mencoba untuk berbagi apa yang biasa gua lakukan, siapa tahu bermanfaat untuk kalian semua. Salam Viking dan bye.